اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan isya insyaallah di Masjid Raya Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan bisa hadir di rumahnya yang mudah-mudahan diberkahi ini, di tempat dan majlis yang mudah-mudahan disucikan ini, di hari dan bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masuk malam ke 16 bulan Rajab, berarti 1,5 bulan lagi insyaallah Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa diisi dengan ketaatan dan ketaatan. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kesempatan ini. Mudah-mudahan semakin membenahi diri insyaallah taala. Semoga kemudian salawat dan salam sama-sama pula kita sampaikan dan doakan untuk Nabi besar kita, Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa akmalus salam. Semoga Allah mantapkan hati kita, Allah kuatkan iman dan keyakinan kita untuk selalu berada di jalannya. Semoga tidak mudah terpedaya dan tergoda oleh berbagai syubhat atau propaganda yang memalingkan kita dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk itu kita kembali melanjutkan kajian kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan dan keilmuan kita, atau meluruskan beberapa hal yang mungkin keliru dalam keyakinan kita. Pada pelajaran sebelumnya sama-sama kita baca dari Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, dan ini bulan Rajab juga ya. Ini anaknya Rajab rahimahullah ta'ala, bahwa beliau menyebutkan di antara yang diada-adakan oleh kaum muslimin sendiri, yaitu banyak sekali perdebatan, banyak berdebat dan bajlalah kata orang kita, yaitu bermujadalah, yang kadang-kadang seperti kata pahlawan nasional kita Haji Agus Salim, seperti debat kusir. Ya, debat kusir ni aslinya dari Haji Agus Salim rahimahullah ta'ala. Masih ingat kan? Nah,
dia berdebat dengan tukang kusir. Ya debat sama seperti kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak pernah berdebat kecuali saya menang, kecuali ketika berdebat dengan orang yang tidak berilmu, kalah jadi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi salah satu adalah ilmu suka mendebat. Suka mendebat, ada aja jawabannya. Walaupun kadang-kadang jawabannya tidak patut atau tidak sesuai dan munasabah. Sering kita melihat jawaban-jawaban yang subhanallah ya sangat dangkal dari sisi ilmu, tetapi dianggap sebagai tempat bergantung tapi rapuh. Tempat bergantung tapi rapuh. Betapa banyak orang mengira itu pencerahan tapi penggelapan dan penipuan ilmu. Tapi begitulah, di saat sinar atau cahaya hati dipadamkan atau dikurangi karena banyaknya maksiat, baik yang berkaitan dengan batin ataupun zahir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari segala penyakit-penyakit tersebut. Ma'asyur muslimin, sehingga dengan ilmu debat tersebut, kata beliau, banyak orang terfitnah, banyak orang terperangah mengira bahwasanya orang yang paling banyak bercakap, yang paling pandai mendebat, itulah orang yang paling hebat. Dan ini bukan hanya selesai ini, dari dulu sudah seperti itu rupanya. Jadi fitnah ini turun temurun, bahwasanya siapa yang paling pandai bermujadalah, barang siapa yang paling pandai membantah, itulah yang paling hebat. Yang paling panjang ceritanya itu yang paling berilmu. Sampai di sini kemarin kata beliau, waqad futina katsirun minal mutaakhirin bihadza. Banyak kalangan mutaakhirin yang terfitnah oleh ini. Wa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu fi masailid din fa huwa a'lam mimman laysa kadzalik. Mereka mengira bahwa orang yang paling banyak perkataannya, wajidaluhu banyak berjelalahnya atau bermujadalahnya, wa khisamuhu dan banyak membantahnya, fi masailid din dalam masalah agama. Jadi kalau menemu je kurang ilmu, tapi kalau lebih pandai membantah berarti berilmu. Fa huwa a'lamu mimman laysa kadzalik. Dianggap orang itu lebih berilmu dibanding yang tidak membantah. Wa hadza jahlun mahdhun. Ini adalah inti kejahilan, murni kejahilan. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, siapa yang berkeyakinan bahwa orang yang pandai membantah lebih berilmu daripada yang tidak membantah, dan siapa yang paling pandai mendebat dibanding lebih hebat daripada yang tidak pandai mendebat, ini kata beliau adalah jahlun mahdhun. Ini adalah kejahilan semata. Berapa banyak ayat dan hadis tidak pernah menimbulkan gaduh di kalangan sahabat, sah? Tapi di misal kita menjadi sebab kegaduhan. Contoh, hadis Nabi SAW yang sering dibacanya dalam khutbatul hajahnya, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini tidak pernah dibantah oleh sahabat. Sepengetahuan saya tak ada sahabat membantah bahwa woi tidak kullu bid'atin dhalalah. Mesti ada yang tidak pernah saya dapatkan riwayatnya. Kalau ada yang tahu silahkan diberitahu ya, mereka membantah hadis ini. Tidak semua bid'ah dhalalah. Mereka mengaku semuanya. Tapi di zaman kita Masya Allah, sampai bola musaji gitu. Sampai bola musaji. Kadang tak boleh mengisi kajian gara-gara mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Di mana datangnya ini? Karena tidak langsung menerima. Tidak langsung menerima karena ilmu kita membantah, bukan ilmu menerima. Demikian juga tentang ayat misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tidak pernah ada perselisihan pendapat di antara sahabat
sampai tabi'in, sampai imam yang empat, bahwa istawa. Tapi di masa kita sampai menyebutkan yang nyebut istawa bonga. Yang pandai adalah menyebutkan istaula. Istawa, makna istawa tak pandai bahasa Arab nah. Kalau lebih pandai nyebut istaula berarti pandai bahasa Arab. Subhanallah. Sahabat dulu tak ada berdebat masalah ini, tiba-tiba kita berdebat. Kalau ada yang juga mendapatkan perdebatan sahabat dalam masalah ini, silahkan. Ya, silahkan beritahu, karena tidak semua sesuatu yang kita ketahui. Tapi sepanjang saya ketahui tidak ada perdebatan sahabat dalam masalah ini, termasuk imam yang empat. Adapun yang dinisbatkan kepada Imam Malik misalnya, Imam Malik mentakwilkan, itu bohong sama sekali. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, wanzur ila akabir sahabati, coba perhatikan para sahabat senior, wa ulamaihim, dan para ulama mereka, ka Abi Bakrin, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu, wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, wa Ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa Zaid ibn Thabit, dan Zaid ibn Thabit. Kaifa kanu, bagaimana mereka dahulu? Kalamuhum aqallu min kalam Ibn Abbas, bicara mereka lebih sedikit dari bicaranya Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas lebih banyak berbicara dalam masalah tafsir dibanding Abu Bakar, dan ini betul, faktanya memang begitu. Wahum a'lamu minhu, padahal Zaid bin Thabit lebih alim dari Ibnu Abbas, Muaz bin Jabal lebih alim dari Ibnu Abbas, Umar lebih alim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa kadzalika kalamut tabi'in aktsaru min kalami sahabah radhiyallahu anhum. Demikian pula para tabi'in lebih banyak bercakap daripada as-sahabah. Makanya riwayat tabi'in kalau tuan-tuan lihat al-musannaf, pendapat sahabat lebih sedikit dibanding dengan pendapat tabi'in, pembicaraannya lebih panjang. Nah, was-sahabatu alamu minhum, padahal sahabat lebih alim daripada tabi'in. Apa bukti? Apa bukti sahabat lebih alim dari tabi'in? Tabi'in bertanya ke sahabat. Tabi'in bertanya ke sahabat, jangan sahabat bertanya ke tabi'in. Ada dan nyebut kan ke mahasiswa, mana yang lebih alim? Apakah banyaknya bicara, banyaknya hafalan menunjukkan lebih banyak ilmu daripada yang tidak banyak hafalan dan tidak banyak bicara? Rata-rata mengatakan iya, betul. Yang banyak hafalannya, yang banyak bicaranya lebih alim daripada yang sedikit bicara dan sedikit hafalannya. Betul. Saya beri bukti sekarang. Anak saya hafalan Qurannya 30 juz. Kalau saya tidak sampai 30 juz. Nah, tapi pernah baca 30 juz. Nah, hafalan kitabnya sudah hafal 9 kitab. Saya sebagiannya tak saya hafalkan, dan yang hafal lah hilang puluh. Sekarang saya tanya, mana yang lebih alim, anak saya atau saya? Jawablah. Mana yang lebih alim, saya atau anak saya? Kalau anak-anak bantin ngaji lah, suanya lah. Mana lebih alim? Ayalah, baik. Buktinya apa? Inya kodok tanya ke dan mana tanya ke? Jadi kalau tanya hukum, dia bertanya ke saya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, banyak hafalan tidak otomatis lebih alim dari yang kurang hafalan. Dan berapa banyak ulama kita hafalannya kurang dibanding dengan yang lain, dari murid-muridnya sendiri, tapi dia lebih
gurunya lebih alim dari muridnya sewaktu jadi murid. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sama nonyong manon ganteng dan podonan. Hah? Dah ganteng dan lain jalan. Sebab dah lah lakunya alun. Awak lah lakunya alun. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalamus sahaban wa kadzalika tabi'ut tabi'in, demikian pula tabi'ut tabi'in generasi ketiga. Kalamuhum akthar min kalamit tabi'in, bicara mereka lebih banyak daripada bicaranya tabi'in. Lihat saja kitab Al-Musannaf misalnya, adalah kitab Ma'rifatus Sunani wal Athar atau As-Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi, maka akan kita dapatkan bahwasanya perkataan tabi'in lebih panjang daripada perkataan tabi'ut tabi'in dari tabi'in. Padahal wattabi'una a'lamu minhum, padahal tabi'in lebih berilmu daripada tabi'ut tabi'in. Falaisal ilmu bikasrati riwayah wala bikasratil maqal. Ilmu itu tak diukur dengan banyaknya riwayat dan tidak pula dengan banyaknya pembicaraan, banyaknya bercakap. Ini kadang-kadang kan ada pula yang berdebat kita, liapal yang Arjurmiyah, liapal Alfiya bin Malik, liapal Alfiya Iraqi, liapal dan seterusnya. Taib. Apal tapi tak ngerti, atau ngerti tidak diterapkan. Orang Arab dulu tak apal dia Ajrumiyah tapi pandai bahasa. Iya. Abu Bakar apal Ajrumiyah dah? Enggak pandai bahasa Arab. Hah? Pandai podo guru Ajrumiyah dah. Nah. Jadi masalahnya bukan dengan bikasratir riwayah, tidak. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya waktu itu dimasukkan dalam asosiasi ilmu bahasa Arab. Cuman karena latar belakang tidak bahasa Arab, walaupun diakui pandai bahasa Arab, kena qalun jadi. kena qalun. Padahal mungkin wallahu alam di antara dibanding sebagian mereka yang jurusan bahasa Arab mungkin enggak ya, mungkin ada bisa menilai enggak? Nah, mungkin lebih pandai bahasa Arab daripada sebagiannya. Nah, dan itu diakui oleh mereka. Cuman latar belakang tidak bahasa Arab. Jika jenuh nak ngerti bahasa Arab. Jelas kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Walakinnahu, jadi ilmu itu sebenarnya kata Ibnu Rajab rahimahullah bukan banyak riwayat dan bukan pula banyak bercakap. Nah, atau tulisan. Baik. Walakinnahu nurun yuqdhafu fil qalbi, tapi dia cahaya yang dihidupkan di dalam hati. Ini qalbun itu sebenarnya bukan hati, sebenarnya jantung. Itu kok salang kalau kena wangi lo doang kan. Iya, memang orang Arab qalbun tu bukan hati, jantung. Kau nak cahaya sok pe ke Makkah, hati unto tu sawi qalbun. Kau nak boleh jantung lah. Pasti boleh jantung. Kalau jib qalbnya kan timbang jantung tawar anu. Kalau nak ni hati kabid atau kibdah. Cuman karena wang setu buaya-buaya wak setu mungkin ketika menterjemahkan diterjemahkannya hati. Dia terpaksa mengikut leh. Kalau di situ dianggap wak menyimpang. Jelas. Jadi berapa banyak yang salah tafsir, ya, bukan karena orang dulu, tidak, orang pertengahan, penyambungnya kadang yang masalah. Jelas. Sebagaimana hadis banyak dhaif gara-gara perawinya. Bukan Nabi yang salah, tapi perawi. Sebagaimana bahasa juga banyak yang keliru, penterjemah juga banyak keliru, bukan karena bahasanya yang salah, tapi transformernya atau translatornya dan seterusnya yang menterjemahkan keliru. Tapi tidak apa orang. Yang penting artinya kan, lainnya lah. Tapi dia ada cahaya yang dihidupkan. Kalau yukhzaf itu artinya dilemparkan, tapi maknanya dihidupkan dalam jantung hati, atau boleh kau dua ya, dalam jantung hati. Bifahmin atau afwan yafhamu bihil abdul haqq,
dengan cahaya itu Allah jadikan hamba paham mana yang hak. Berarti di sini Imam Nur Rajab mengatakan bahwa orang yang diberikan cahaya dalam jantung hatinya dengan ilmu bisa membedakan mana yang hak. Jelas? Sebagian orang kan tidak bisa katanya. Antum tidak boleh secara a priori mengatakan, secara mutlak mengatakan saya benar. Kalau maksudnya adalah bahwa semua yang saya katakan benar, betul, tidak boleh. Ya, semua yang saya buat benar, tidak boleh. Tapi ketika menyebutkan ini masalah khilaf misalnya, atau masalah ini yang hak begini, yang batil begini, itu harus kita ketahui. Karena ada Allah berikan ilmu. Tapi kalau seandainya tidak bisa membedakan mana yang hak yang batil, tidak mungkin, karena Allah melarang kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dilarang mencampur adukkan antara yang sunnah dengan yang bukan sunnah. Dilarang campur adukkan. Berarti kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau tidak, Allah membebani kita sesuatu yang kita tak sanggupi. Dan Allah sudah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, dan kau sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, padahal kalian Allah bilang kita tahu rupanya yang hak itu. Ya. Kalau ada yang mengatakan tidak bisa, berarti bukan karena hebatnya, berarti karena keraguannya. Ada orang yang ragu-ragu menentukan mana yang hak, mana yang batil. Ada. Semuanya benar aja lah gitu ya. Jalan aja, yang penting jangan saling menyalahkan. Subhanallah. Di mana ingkarul munkar? Di mana ad-dinun nasiha? Di mana tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr? Mau dikemanakan? Antum tahu teman antum dalam keadaan di jalan yang keliru. Ada orang mau ke Sumbar, tiba-tiba dia menuju ke jalan lingkar, ke Petabahan misalnya. Acak sampai juru unyonnya. Antum gitu kan? Padahal memang sampai juga, tapi tahu ada. Tahu termasuk lewat suram lalu lo baik dia tandun badik lo kah? Antum bangin beliau. Enggak banyak habis bensin dah. Itu kalau enggak habis minyak, itu kalau enggak usah mesin. Atau tu kalau enggak lah kecelakaan di jalan, nauzubillah. Balap ya. Nah, ada orang nak bini, tentu calon dah elok orang. Tu balap aja, ambil ledang mah, hasil lurusnya. Tak mungkin. Apalagi ini masalahnya dunia akhirat. Seorang muslim harus lebih sungguh-sungguh dalam meluruskan jalan saudaranya. Meluruskan jalan saudaranya. Tapi memang berat memang. Karena kalau sudah bicara tentang hak yang batil, akan pecah. Sah? Yang bersih kau maya doa yang kau loda. Bersih kau maya ke kanan ya. Yang loda ke kaki. Nah, yang tanggung-tanggung tahu gak? Nah, jadi memang harus terpisah memang antara yang hak dengan yang batil. Tapi kalau masalah khilafnya ini afdal, ini kurang afdal, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah masalahnya halal haram, mungkin kita katakan yang mengatakan halal betul juga, katakan haram betul juga, tidak masuk. Jelas? Yang membenarkan berita dari Allah dan Rasul dengan yang tidak membenarkannya bisa disamakan? Yang tidak sama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini berkaitan dengan akhirat kita. Dan Allah sebut kita tahu mana yang hak. Beliau mengatakan yafhamu bihil abdul haq. Dengan cahaya itu Allah berikan kemampuan seorang hamba memahami yang hak. Wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil, dan dengannya dia bisa membedakan mana yang batil. Berarti manusia dengan ilmu yang Allah jadikan cahaya di dalam hatinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau ada yang bilang belum bisa atau tidak bisa, bukan karena kehebatannya, karena keraguannya. Karena ada keraguannya. Kalau dikatakan ini kau ya soilah, kau ya Allah so, kau macam itu, uang joleh tu nak tak joleh dah? Kalau dong tu apa jalan,
iko so ke sumber iko yo josonya jole jalan era kasoso ragu kan. Nah, tapi kalau pasti kia jalan hanya jadi kok ke mana doanya kan jole tak jole itu diberikan oleh Allah di dalam hati seorang hamba. Itulah ilmu. Tapi kalau banyak cerita ujung tu mana ni ya dia pilih oleh kalian ni awak payah milih apa lagi suruh awak kaum muslimin dan musliman buaya ada apa milih apa lagi punya banyak khilaf masalah kokonya kan tu mana ni ya buyanya sodor temola sodor subhanallah bola sodornya bocik payah apa lagi bola sodor. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan manhajnya para ulama dulu sudah dari dulu mereka katakan yang benar berdasarkan dalil ini. Adapun pendapat yang mengatakan ini kita hormati, tetap kita hormati perbedaan itu. Ya, ketika menyalahkan bukan berarti tidak menghormati, tuan-tuan. Ya, kalau sempat setiap yang disalahkan berarti tidak hormat, bahaya. Bini bongi tahu ke awak dia lah, atau laki bongi tahu ke bini kan. Abang salah tadi bang, kau dah hormat ke dirinya. Tak bisa, ya. Jadi harus disebutkan yang salah yang benar, yang salah yang benar, tanpa harus merendahkan. Itu betul, jangan direndahkan. Tapi kalau sabuk tidak ngerti, bongak tidak ngerti, itu bahaya, tidak betul. Tapi kalau seandainya dikatakan berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Rasulullah dan ijma'nya sahabat, siapa lagi di antaranya kita katakan ini yang benar? Yaitu ya salah lah. Tak mungkin. Satu mengatakan ada azab di kubur, satu mengatakan tidak ada. Semuanya ada, cara pandangnya ada, sudut pandangnya ada. Makanya jangan mandang cik sudut. Kalau Allah mandang tak sudut seluruhnya, karena Allah Maha teliti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yu'abbiru an zalika bi ibaratin wajizatin muhassilatin lil maqasid. Dan cahaya tadi yang melahirkan, membedakan antara hak dengan yang batil, lalu dia bahasakan dengan bahasa yang paling singkat, tetapi sampai yang dimaksud. Singkat dan sampai yang dimaksud. Dan kita sudah katakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua, Al-Qur'anul Karim menjadi keterangan sah. Keterangan kata Allah, wa tibyana likulli syai', wa hudan, jadi petunjuk. Yahdillahu bihi man yasha, Allah beri dia hidayah dengan Quran itu siapa yang dikehendaki. Nah, kalau seandainya Al-Quran sendiri bahasanya berbelit-belit, bukan bahasa yang jelas, bisa jadi petunjuk? Coba tengok tuan-tuan, kalau ada rambu-rambu tak joleh, sosek waktu itu tak? Hah? Rambu-rambu jalan. Sekarang kita berjalan menuju akhirat. Ini pedomannya Al-Quranul Karim. Lalu Al-Quran bahasanya tidak bahasa yang jelas, tidak mubin. Harus dulu setiap hurufnya tanya dulu ke ustaz, tanya dulu ke ustaz. Tak jelas. Dan ulama pun tak juga paham sebagian. Baik. Bisa Al-Quran jadi hidayah? Bisa? Nah, mungkin. Makanya Al-Quran itu bahasanya bahasa jelas, menjelaskan. Adapun menistimbat, mengambil makna-makna tersirat di dalamnya, dan itulah kelebihan ulama yang Allah angkat derajatnya dibanding orang biasa. Makanya Abu Bakar dengan sahabat yang lain di situ bedanya. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, para sahabat gembira, Abu Bakar bersedih. Jelas? Abu Bakar ya wajar, rakyat secara umum, masyarakat secara umum ketika Islam diterima, orang masuk Islam berbondong-bondong, Makkah sudah balik ke pangkuan Islam, umrah dan haji dah bebas, aman di jalan, semua dah selesai, laporan pekerjaan diterima, risalah dah hampir tamat, tentu gembira mereka. Tapi Abu Bakar lain, ada kesedihan yang menanti. Dan memang seluruh sahabat bersedih ketika hal itu datang. Ini tanda kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Ini kaum muslimat, kan beda ya kan? Beda. Itu diberikan Allah kepada siapa yang dikehendaki. Disitulah yang menentukannya derajat seseorang.
ilmu itu di situ lebih dan kurangnya. Ketika Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Muslim menyebutkan hadis kafaratul majlis, Muslim, tuan-tuan tahu sendiri Imam Muslim yang kata Imam Az-Zahabi, orang yang paling lemah di masa mereka hafalannya seperti orang yang paling kuat hafalannya di masa kita. Itu abad ke-8 Hijriah. Imam Az-Zahabi 748 wafatnya. Dia katakan, orang yang paling lemah hafalannya di zaman Imam Al-Bukhari dan keluasan ilmunya di zaman Imam Bukhari seperti orang yang paling kuat hafalannya di zaman kita, kata Imam Az-Zahabi. Kalau zaman kita tidak bisa, tidak zaman dia musliman. Nah, walaupun demikian Allah akan perlihatkan kelebihan Imam Al-Bukhari. Lalu dibacakan oleh Imam Muslim, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jalasa majlisan fakathura fihi laghatu, sampai akhir ayat hadis. Kata Imam Bukhari, lim. Nah, ini ya, lim. Hadis itu memang ancang. Tak untuk hadis paling ancak itu dunia kecuali kau. Sebab maknanya kan dua, siapa yang duduk suatu majlis banyak salah lalu baca doa itu ampuni dosa, gitu kan? Kemudian sanadnya Masya Allah, Qutaibah thiqah, Malik imam, Nafi' imam, Ibnu Umar ulama besar sahabat. Apa lagi? Cuman masalahnya lim dan naupal dan lebih berdoa. Itu ya. Sanad itu masalah, sebab Malik tak dengar langsung dari Nafi'. Nah, ngondangnya terus sabun hadatsana Abdullah ibn Maslamah wa Abdullah ibn Yusuf wa ibn Bukairin qalu haddatsana Malik an Ayyub an Nafi'. Oh, ternyata Malik dengarnya dari Ayyub bawa sampai kana Nafi', berarti sanad orang tadi munqati'. Jelas kan? Di sini lebihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan itu biasa terjadi di kalangan para ulama. Ketika imam, misalnya beberapa sahabat, Imam Yahya bin Ma'in sedang diskusi hadis, tiba-tiba ada nenek-nenek bertanya, uya nya terkejut kan, tengah berdiskusi hadis, tiba-tiba datang nenek bertanya, buya lebu dia orang haid mandin jenazahnya. Mana dapat jawab orang? Pada terkejutnya tak ada majlis tanya jawab tu kan. Tiba-tiba aja tanya ke kabilannya, dia tanya ke Abu Thur, tiba datang kan, datang Abu Thur, Thur bin Yazid, tanya ke inyonya, tanya ke inya, boleh pula ndaknya. Atau heran buya-buyan godang tadi kan, mana dapatnya? Hadis non syih riwayatkan ke dayan. Apa hadis? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah nawilini al-khumrata min al-masjid. Qalat ya Rasul inni haid. Qala inna haidataki laysat bi yadiki. Ketika itu Nabi minta kepada Aisyah untuk ambilkan alat solatnya di masjid. Aisyah bilang, dan sedang haid ya Rasulullah. Ikut sampai solat kau suci kan? Tu pegang tangan haid. Kata Nabi, inna haidataki laysat bi yadiki. Haidnya kamu pegang di tanganmu. Makanya memegang tidak najis, sebagaimana orang memandikan kan kiasnya kan mensucikan orang yang mati kan. Tu awak tak suci, berarti maka inna haidataki laysat bi yadiki. Haidnya kamu bukan di tanganmu, maka boleh memandikan. Itu kelebihan yang Allah berikan, itu biasa aja, santai-santai aja. Ya, tak perlu berbantah kan, itu tak perlu berbantah kan. Awak banyak kebijakan contoh bola bulu, sang dinayang, sang dipijang. Kalau tak dapat macam itu, tak naik apa perlu cara. Ya, kadang sudah tu tersapit tangan dia kan, terlapit tersapi. Jangan sampai begitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi nurun, cahaya yang Allah berikan di dalam hati seseorang yang dengannya dia bisa membedakan yang hak dengan yang batil, kemudian membahasakan dengan bahasa yang paling singkat dan ringkas, tetapi tercapai apa yang dimaksud dan segera diamalkan, dan segera bisa diamalkan. Nah, ini tidak panjang cerita, cuma tidak ada bisa diamalkan. Tu mana amalkan buyahnya? Itu tiruannya. Nak amalkan kau, buang ilawang kau nya. Nak tigan kau, buang ilawang kau. Tu. Jadi buang uang awak fikir tu tidak akan jadi tu. Sama je mak nak bolehnya kan. Anak lah ngaji, ayah je amak alun. Terpaksa baben kau nya dinya. Mamalah baben mak. Ini kata kan baben. Ndak itu rohanya, non babunyi rohanya.
Cuma tu gajinya mak. Mau luan wak uang deh nya kecen wak musikin nya, ti musikin. Jangan balik dua hutang ni. Tapi kalau ndak babunyi, ya Allah ya Rabbi. Ndak ada soalan tu takut kena sabui. Takut kena sabui. Sehingga tidak sedikit mohon maaf terpaksa dalil non bulyong leh. Oh ternyata kalau musik tu kalau leh sesuai je selera bulyong. Ya. Tapi kalau ndak sesuai je selera ndak bulyong. Akhirnya subhanallah tidak sedikit orang yang akhirnya ikut-ikutan atau terpaksa karena tekanan. Tidak sedikit orang-orang berilmu, orang-orang yang dianggap dai tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan tekanan. Saya pernah hadir di sebuah tempat. Bapa cara ustaz ni? Dia nak berhenti apa dan jadi apanya. Kalau sempat ndak bagambus yongnya. Gambus ndak je boleh gambus Arab rumahnya. Kan musik religi je kan? Musik religi. Dia Syekh Opik nyanyi je nya kan? Syekh apa nama slang nyanyi je nya kan? Apalah? Syekh dan seterusnya nyanyi juga katanya. Masa orang ndak boleh? Subhanallah. Pakai gambus jurnya. Itu gawat ancamannya. Boleh langsung orangnya. Apa sadar tu. Akhirnya terpaksa ngaku. Dan terpaksa lagi ngaku dek dan. Kalau tak berhenti tak datang dia. Akhirnya pedan salat dulu ke Masjid Polres kan. Tak syukur, tak dikinang. Di daerah lain. Tapi Masjid Polres. Habis tu selesai salat dan telefon. Ala berhenti. Ala ustaz nak baru datang. Akhirnya bertompang lama situ. Awang betul itu. Asal dek kali ni. Rugi saya nak datang pun lama. Nyala mama sengaja wantin untuk dia waktu itu. Saya amun tak nagang lah tapi untuk dia jadi baik itu aja nya. Kalian nagang lah tapi untuk dia jemben kalau bisa. Tapi kalau enggak terpaksa juga kadang-kadang ya kan. Terpaksa juga kadang-kadang kena potong pergi boleh terpaksa cik salam tu pulang enggak sampai makan. Anak nak makan nak lopi. Tak dapat jarang, tak dapat ni mati dah kan. Sakit palut nampak lebar atas juga. Maknya Hasan Ustaz hadir saja. Allah musta'an. Ini kepayah kadang. Allah. Azan. Subhanallah. Yalah silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الصلاة Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'al kalim. Nabi alaihi salatu wassalam diberikan Allah jawami' al-kalim. Jawami' jamak jami'. Jami' artinya perkataan yang menghimpun banyak makna. Sedikit katanya, banyak maknanya. Singkat, padat, ringkas, luas. Makanya perkataan Nabi alaihissalatu wassalam, ya kalau disarah, kalau mau mensarahnya, satu perkataan yang pendek misalnya ad-dinun nasihah, ini bisa jadi satu buku. Jadi satu la darara wala dirar, bisa jadi satu buku berjilid pula. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya la taghdab, jangan marah. Ini bisa untuk seminar motivasi dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa ikhtasara aw ikhtasara lahu al-kalam ikhtisaran, dan kata-katanya disingkat sesingkat-singkatnya. Walihadza warada an-nahyu an kathratil kalam wat tawassu'i fil qil wal qal. Oleh sebab itu datang larangan banyak berbicara. Banyak berbicara. Makanya Nabi mengaram kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat hendaklah berkata yang baik atau silakan diam. Kata yang baik itu adalah kata yang berdasarkan ilmu, yang menenteramkan, bukan menimbulkan kegaduhan. Yang menimbulkan kegaduhan. Wa tawassu fil qil wal qal, dilarang pula terlalu luas dalam berbicara al-qil wal qal, kata sianu kata sianu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha lam yab'ats nabiyyan illa muballighan wa inna tashqiqal kalami minasy syaitan. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan, walaupun hadisnya ini mursal, hadisnya dhaif karena mursal. Sesungguhnya Allah tak mengutus Nabi kecuali sebagai penyampai, hanya sebagai penyampai. Biasanya utusan bawa berita panjang-panjang ya, panjang-panjang, tak pernah jadi kurir. Kalau ada orang diutus untuk menyampaikan pesan, pendek atau panjang? Ya pendek, tapi bisa dipahami. Misalnya ada perintah serangan fajar misalnya kan, itu bahasanya, misal saya ditulis bangun pagi bawa kardus misalnya. Paham orang enggak? Enggak paham. Kalau enggak paham berarti tambah lagi, bawa kardus isi piti. Paham? Enggak ya paham, tambahlah. Nah, jadi rata-rata berita itu
berita itu simple tapi mudah dipahami, dan itulah sifatnya perkataan para nabi alaihim ridwanullah wassalamuhu, alaihim salawatullah wassalamuhu. Wa inna tashqiqal kalam minasyaitan, sesungguhnya tashqiq daripada kata syaqqa yaitu mempersulit atau bisa juga dengan memecah-mecah perkataan. Di sini maksudnya adalah memperdalam suatu masalah yang tidak diperlukan, banyak bercerita. Tashqiq membuat cabang-cabang sebanyak sekali masalah yang kebanyakannya tidak bisa direalisasikan. Makanya kalau mohon maaf, kalau saya biasanya kalau rapat ada yang beri usulan, saya tanya, yang usul bisa melaksanakan? Kalau enggak usah diusulkan dulu. Usulkan ya Ustaz jadi presiden, enggak kan, enggak mungkin bodoh kan. Bisa Raji meluruskan kalau bisa jadi, kalau enggak bisa Ustaz, enggak usah diusulkan. Enggak bisa, enggak usah diusulkan. Sebab usulkanlah yang bisa dilaksanakan. Pertama oleh yang mengusulkan. Kita sekarang berapa banyak pembicaraan tapi kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan, hanya penghitam kertas putih saja. Ya Allah, qatil tulis sudah ditulis, sudah itu tidak ada yang bisa dilaksanakan. Kadang-kadang laksanakan adalah tukang apui. Allah musta'an. Ya, wa inna tashqiqal kalam minasyaitan, terlalu banyak bercakap itu termasuk dari syaitan. Ya, termasuk dari syaitan. Yakni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yatakallam bima yahsulu bihil balagh. Nabi berbicara hanya dengan kata-kata yang dengannya sampai pesan. Dengan kata-kata yang dengannya sampai pesan. Wa amma kathratul qawli, adapun banyak bercakap, wa tashqiqal kalam, dan membuatnya bercabang-cabang, fa innahu mazmum, ini tercela. Wa kanat khutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam qasdan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, khutbahnya Nabi itu qasdan. Qasdan itu maknanya minal iqtisad, yaitu sedikit. Waqsid fi masyika, yaitu jalanlah dengan jalan yang lambat. Artinya jangan tergesa-gesa dan jangan pula terlalu dibuat-buat lambat. Qasdan yaitu ekonomis. Ya, ekonomis. Jadi khutbahnya Nabi itu ekonomis. Jadi waktunya khutbahnya pendek, solatnya panjang. Kalau kita terbalik, khutbahnya sejam, solatnya 2 menit. Naam, ya mantap solat imamnya. Jadi tak khutbah tu kadang solat. Jadi subhanallah kaum muslimin. Jadi khutbahnya Nabi itu qasdan. Dalam riwayat Imam Muslim, seperti yang dikatakan oleh Jabir bin Samurah, wa kana yuhadditsu haditsan law addahu al-addu la ahsahu. Dan bila beliau berbicara, maka kalau ada yang ingin menghitung berapa kata yang diucapkan, pasti bisa dihitung. Jadi kalau beliau berbicara bisa dihitung berapa banyak kata-katanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang kalau terlalu banyak bercakap, hilang cahaya kita. Hilang cahaya ilmu tu hilang. Makanya Nabi disegani karena ucapannya semua berisi. Ucapannya semuanya berisi dan bisa nampak dalam amal nyata yang teraplikasi. Makanya Nabi disegani. Sampai-sampai ada yang mengatakan, saya tak pernah puas menatap wajah Nabi karena wibawanya. Subhanallah. Wa qala inna minal bayani sihran. Dan Nabi alaihissalatu wassalam, kalau menurut Ibnu Rajab ini celaan ini, bahwa Nabi mengatakan sesungguhnya di antara al-bayan, yaitu keterangan perkataan itu, ada yang seperti sihir. Seperti sihir yang membuat orang tersihir dibuatnya, dan itu bukan bahasa baik tapi bahasa buruk, sesuai dengan sebab urutnya hadis ini. Menurut Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata, wa inna ma qalau fi dhammi dzalik,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu dalam keadaan mencela yang namanya terlalu berusaha berbicara dengan bahasa yang diperindah, bahasa yang dibuat-buat, bukan bahasa yang sifatnya original seperti keluarnya. Nabi itu berbicara seperti bahasa Arab biasa, cuman bernilai tinggi. Kalau kita kadang-kadang terpaksa dipaksa-paksakan. Nah, maka Nabi SAW innama qala zalika qalau fi zalika fi zammi zalik. Beliau dalam keadaan mencela. La madhan lahu, bukan karena memuji. Kama dhanna zalika man dhannahu, seperti yang dikira oleh sebagian orang yang mengira demikian. Sebagian menafsirkan bahwa sesungguhnya perkataan yang indah, yang balaghah yang tinggi itu adalah dipuji oleh Nabi, bukan. Karena sebab urutnya adalah ada seseorang datang ke Nabi alaihissalam lalu berbicara dengan bahasa segala banyak yang terperangah olehnya, sehingga dianggap itu perkataan yang baik semuanya, sehingga Nabi melarangnya atau Nabi mencelanya. Inna minal bayani sihran. Tapi ketika kita belajar ilmu bayan, ilmu balaghah, maka ini dianggap sebagai pujian. Naam. Wa man ta'ammala siyaq alfazil hadis qata'a bidzalik. Siapa yang mengamati lafaz-lafaz dan siyaqnya, redaksi hadis ini, maka dia pastikan bahwa itu bukan pujian. Bukan pujian. Naam. Wa fi Tirmizi wa ghairi an Abdullah bin Amr bin Marfu', dari dalam Sunan At-Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi dan selainnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yubghidul baligha minar rijal. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang terlalu tinggi balaghahnya. Ini kita kadang-kadang lebih pandai balaghah gitu kan. Alhamdulillah. Alladhi yatakhallalu bilisani kama tatakhallalu al-baqaratu bilisaniha. Yang ini ditasbihkan atau ditamsilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengunyah-ngunyah seperti sapi mengunyah bekas makanannya. Ya, baci tawi, mengunyah tawi. Gitulah tamsilnya oleh dalam hadis ini, yaitu yatakhallalu bilisanihi, yaitu mengindikan lidahnya dengan seperti al-baqira. Dalam riwayat al-baqira jamak baqar, jamak sapi. Kalau sapi kan tak pernah lolok dah. Iya, ngunyah tawi. Nah, jadi ditakbirkan seperti itu. Orang yang banyak bicara dengan bahasa yang dibuat-buat dan diindahkan ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ma'na ahaditsu katsiratun marfu'ah, dan semakna dengan ini ada hadis-hadis yang banyak, baik marfu' dari Nabi atau mauquf sampai hanya sahabat. Ala Umar, dari Umar bin Khattab, wa Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Aisyah ummul mukminin, wa ghairihim minas sahabati, seperti Hasan ibn Thabit dan lainnya. Fayajibu ayyu'taqad. Ini kesimpulan beliau. Fayajibu ayyu'taqad, wajib diyakini. Ini kesimpulan beliau. Annahu laisa kullu man kathura bastuhu lil qawli wa kalamihi fil ilmi kana a'lama mimman laisa kadzalik. Wajib diyakini bahwa tidaklah semua orang yang banyak dan luas pembicaraannya dan perbincangannya dalam ilmu, bahwa dia lebih berilmu dari orang yang tidak banyak bicaranya. Dan beliau sudah jelaskan sebelumnya bahwa sahabat sedikit bicara tapi lebih alim dari tabi'in yang lebih banyak bicara dari mereka. Atau Abdullah bin Abbas di kalangan sahabat sendiri lebih banyak bicara dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi Abu Bakar lebih alim daripadanya. Demikian juga tabi'ut tabi'in banyak bicara, tapi tabi'in lebih alim daripadanya. Kalau kita boleh banding-bandingkan sekarang, Imam Syafi'i dibanding dengan imam-imam yang mengikuti mazhabnya, anggaplah misalnya Imam As-Suyuti
lebih banyak kitabnya Imam Suyuti daripada Imam Syafi'i? Imam Suyuti lebih dari 800 judul. Tapi mana yang alim, Imam Syafi'i atau Imam Suyuti? Hah? Syafi'i. Tidak ada orang ragunya bahwa Imam As-Syafi'i lebih alim dari Imam As-Suyuti. Walaupun Imam Syafi'i kitabnya hanya puluhan, kalau ini ratusan. Jelas? Jadi banyaknya tulisan, banyaknya ucapan, banyaknya pembicaraan tidak jaminan lebih berilmu daripada yang lebih sedikit ucapannya. Maka Imam Syafi'i kita lihat dalam kitab-kitabnya bicaranya pendek-pendek, sehingga kita mensyarahnya setahun tidak selesai satu halaman. Sah? Jadi bukan karena kita lebih hebat dari mereka, bukan karena kita lebih hebat dari mereka, mereka itu lebih hebat dari kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kata Ibnu Rajab, wajib diyakini bahwasanya tidak semua orang yang lebih banyak bicaranya, lebih luas pembahasannya, lebih detail carahannya, lebih dalam analisanya, dan banyak tulisannya, lebih alim daripada yang bukan demikian. Yang bukan demikian. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada kitab yang ditulisnya. Bapa caranya nulis, tak pandai baca, tak pandai nulis, tapi sepakat semua orang beliau adalah a'lamun nas, orang yang paling alim. Abu Bakar tak ada tulisan lah, jurnal tak ada lah, tak ada artikelnya lah, sah. Tak ada gelar profesornya, tapi tak ada yang mengingkari bahawa setelah Rasulullah yang paling alim adalah Abu Bakar. Ya Pak ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini bisa dipahami dan harus diterapkan bahawa tidak semua yang banyak bercakap, yang banyak memecah masalah, yang banyak menggunakan kata-kata, yang pandai bermain balaghah dan lisan lebih alim daripada yang tidak demikian. Misalnya contoh dalam Al-Quran ada, mana yang lebih alim Nabi Musa daripada Nabi Harun? Hah? Nabi Musa sah? Tapi mana yang lebih pandai bercakap, Harun atau Musa? Harun. Dan Allah yang sebut, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jelas? Mudah-mudahan dengan demikian bisa kita pahami bersama apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, supaya kita tahu bahwasanya lebihnya as-salaf itu bukan karena banyak bercakap, tapi lebih banyak berbuat. Sedikit bercakap, banyak berbuat. Dan khalaf banyak bercerita, banyak berdebat, tapi sedikit berbuat. Nah itulah makanya kita kalau ingin Islam maju kembali dan bersatu umat ini, kembalilah sedikit bercakap, banyak berbuat, dan kembali kepada manhajnya as-salafus salih. Jadi bukan setiap ada kata debat, setiap ada fatwa debat, setiap ada ayat debat, setiap ada hadis debat. Kapan antum sami'na wa ata'nanya? Nah, oh berarti tidak guna perkataan? Bukan, jangan salah paham lagi kawan ya, jangan salah, guna. Buktinya ditulis orang, diterbitkan orang, dan kita juga belajar kok. Alhamdulillah sudah kita baca kan, banyak yang kita baca. Alhamdulillah. Cuman dari hasil itu semua harus berbuah amal saleh. Kalau perintah dari Allah dan Rasul, hendaknya nampak oleh Allah kita mengamalkannya, bukan nampak memperbantahkannya, tidak. Ada berita dari Allah dan Rasul, nampak oleh Allah kita menerima dan meyakininya, bukan mentaatinya. Ketika ada larangan, nampak oleh Allah kita bersegera meninggalkannya, bukan berusaha untuk melanggarnya. Ya, kalau haram ni kaji masjid raya kan ya kan. Subhanallah, harus bisa makruh. Subhanallah. Seolah-olah Allah melarang, tidak ada kebaikan meninggalkannya. Seolah-olah, ya bukan saya katakan apa pastinya. Seolah-olah lisanul hal, keadaan kita menunjukkan kenapa Allah larang pula ini, padahal ancah, padahal lomak kan misalnya. Berusaha kita tinggalkan. Ya, berusaha kita
tinggalkan. Kalau anjuran berusaha kita laksanakan. Demikianlah manhajnya as-salafu as-salih tadi. Makanya mereka lebih afdal dari yang datang di belakangnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk kembali kepada mereka, dan semoga Allah berikan taufik kepada semua kaum muslimin untuk memahami hidayah ini, dan semoga yang sudah mendapatkan hidayah Allah tetapkan hatinya istiqamah dan teguh, dan yang belum semoga Allah lapangkan dadanya menerima al-Islam yang dibawa dan didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.